sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya? Masihkah sering nonton sambil ngemutin kuku? Kali ini saya akan melanjutkan sebuah alur Donghua yang berjudul Jade Dynasty. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, pastikan posisi kenyamanan kalian semua, baik mode nungging atau rebahan, untuk menyaksikan alur cerita yang saya sajikan. Efek samping kurangnya kenyamanan pengambilan mode nonton akan berakibat efek samping, baik ketiduran maupun menghalu terlalu ketinggian. Oke, lanjut langsung ke alurnya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Xiao Fan dari puncak bambu besar dipertemukan dengan Chu Yuhong dari puncak di matahari. Banyak yang tidak memperdulikan dengan pertandingan Xiao Fan, karena semua pikir Chu Yuhong dari puncak matahari lah yang akan diprediksi memenangkan pertandingan ini. Teman-teman seperguruannya pun semua berpikir begitu, dan tidak akan yakin kalau Xiao Fan akan bisa mengalahkan lawannya. Apalagi mereka tahu bahwa dari semua murid di perguruannya Xiao Fan lah yang buruk tingkat kultivasinya. Pertarungan pun dimulai, dan Chu Yuhong pun terlihat sangat meremehkannya, hingga mematahkan beberapa kali pedang milik Xiao Fan. Namun Xiao Fan pun beralih menggunakan senjata yang diberikan tongkat api. Tak berselang lama Xiao Fan membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Semua pun heboh, karena tidak menyangka bahwa Xiao Fan bisa mengalahkan Chu Yuhong. Dan Xiao Fan pun masuk ke 16 besar. Namun Xiao Fan pun terluka cukup serius. Keesokan harinya, Xiao Fan telah kembali ke area pertandingan. Kondisinya pun belum begitu pulih sepenuhnya untuk bertarung. Namun ia telah dijadwalkan bertanding. Dan ia dipertemukan puncak aning yang bernama Pencang. Lagi-lagi Xiao Fan di sini tetap diremehkan. Dan Susu pun mengingatkan Xiao Fan agar berhati-hati ketika pertandingan Xiao Fan dimulai. Dan Pencang pun langsung mengeluarkan amarahnya hingga membakar Xiao Fan. Susu pun tak sengaja melihat dari kejauhan. Di arena yang satunya telah diadakan pertandingan antara Lu Sueki dari puncak bambu kecil melawan Tianlinger dari puncak bambu besar. Susu pun tidak ingin melewatkan pertandingan itu. Namun ia juga bersimpati sama Xiao Fan dan mengkhawatirkan keselamatannya. Dan terlihat penonton pun banyak teralihkan di pertandingan tersebut. Dan kita dibawa di pertandingan Linger. Terlihat Linger pun begitu tengil dan percaya diri jika ia mampu untuk mengalahkan Lu. Terdengar sorak-sorak pendukung Linger, namun tidak disambut baik dengan pendukung Lu. Yang dimana pendukung Lu mengatakan bahwa pendukung Linger sangat norak. Terlihat Qi Hao melihat pertandingan itu untuk menyemangati Linger dalam pertandingan tersebut. Pertandingan pun dimulai. Linger pun melancarkan serangan terus-menerus kepada senior Lu. Dan memprovokasi senior Lu agar ia memakai pedang Tianlu-nya. Terlihat pedang Tianlu pun sempat dirampas oleh Linger. Dan membuat kali ini senior Lu sedikit agak serius menghadapi Linger. Dan pada akhirnya Linger pun kalah. Dan pertandingan tersebut pun dimenangkan Lu yang masuk di 4 besar. Xiao Fan pun terluka parah. Terlihat papa mama Linger pun sekaligus menjadi guru Xiao Fan pun langsung menanyakan kepada Susu. Kenapa Xiao Fan kalah namun sampai terluka parah? Namun Susu pun menjelaskan bahwa Xiao Fan telah berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke 4 besar. Terlihat Xiao Fan sedang terbaring. Dan juga terlihat papa mama Linger sedang melihat kondisi Xiao Fan. Papa Linger pun dibuat bingung dengan Xiao Fan yang bisa bertahan hingga sampai saat ini dalam pertandingan. Padahal yang mereka tahu bahwa Xiao Fan hanya mempelajari aliran misti tingkat 2 namun mereka heran bisa mencapai tingkat 4. Lalu Mama Linger pun menjawab, jika yang hanya berani mengajarinya pun ia mencurigai anaknya sendiri yaitu Linger. Sontak Papa Linger pun marah setelah menyebutkan nama anaknya Linger karena anaknya telah kalah dalam pertandingan. Papa yang sangat egois sungguh terlalu. Akhirnya mereka pun pergi dari kamarnya Xiao Fan untuk membiarkan Xiao Fan istirahat. Namun tak lama berselang, Xiao Fan pun sadar dan ia keluar dari kamarnya. Xiao Fan pun tak sengaja melihat Linger yang duduk sendiri. Xiao Fan pun menegurnya. Lalu Linger pun kecewa dengan sikap ayahnya yang tidak mengerti akan perasaan anaknya.
Bukan hanya akan kekalahannya di pertandingan, namun Linger pun dilarang untuk menemui Qi Hao. Mendengar bacotan Linger, seketika Xiao Fan pun kecewa dan membuat lautan hujan tangisan di hatinya dan hanya meratapi dan memendam perasaannya. Kasihan lihat Xiao Fan. Nasibnya sama seperti Pat Kai di film Wukong. Lanjut. Keesokan paginya, pertandingan pun akan segera diadakan. Para tetua pun sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan. Dan bisik kata pun terjadi di mana-mana, bahwa mereka tidak menyangka bahwa Xiao Fan bisa melangkah jauh seperti ini. Kali ini Xiao Fan pun dipertemukan dengan senior Lu. Terlihat Lu dan Xiao Fan telah memasuki pertandingan. Dan Lu pun bersiap untuk bertanding. Namun terlihat Xiao Fan hilang fokusnya akan lamunannya. Karena ia mengharapkan Linger menyaksikan pertandingannya. Namun apa daya, Linger telah jatuh hati kepada lelaki lain dan Xiao Fan tahu itu tapi tetap mengharapkannya. Cinta yang deritanya sungguh tiada akhirnya. Seketika sadar dalam lamunan, Xiao Fan pun menyapa Lu dan akhirnya mereka pun bertarung. Terlihat Xiao Fan pun berusaha bertahan dari serangan Lu, namun ia pun terjatuh dan bangkit kembali. Xiao Fan pun terhempas kembali dengan serangan yang diberikan Lu. Dan Lu pun membakar Xiao Fan dengan api surgawinya. Namun di sini mulai Xiao Fan mengeluarkan aura kekuatan apinya. Dan kembali berusaha menyerang Lu dengan sekuat tenaga. Namun lagi-lagi terhempas. Dan seketika Xiao Fan pun mengeluarkan emosinya. Hingga berhasil memukul mundur Lu dan membuatnya sedikit terluka. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan Xiao Fan untuk menyerangnya. Namun dengan cepat Lu pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Dengan menggunakan pedangnya sucinya ia mengeluarkan kekuatan surgawi yang dipadukan dengan kilatan guntur. Terlihat Xiao Fan pun menyerang Lu dengan dibayangi amarah memuncak. Ketika terbayang akan kebersamaan Qi Hao dengan Linger dan Lu pun menyerang Xiao Fan. Namun saat hendak serangan Xiao Fan telah menuju ke Lu. Seketika pandangan Xiao Fan terhadap Lu merubahnya menjadi Linger. Dan membuat Xiao Fan sadar dan melemah bersamaan serangan Lu menghantam tubuh Xiao Fan. Yang mengakibatkan Xiao Fan pun jatuh tersungkur hingga diselamatkan papa mama Linger. Lu pun sadar ketika serangan Xiao Fan mau menghantam, ia melihat ada yang aneh terhadap Xiao Fan. Pertandingan pun dimenangkan oleh Lu. Tetua di sana pun seperti merasakan keanehan. Di mana senjata yang dimiliki oleh Lu adalah pedang surgawi yang langka. Dan bisa disaingi oleh Xiao Fan yang notabene hanya tingkat mistik kedua. Terlihat pada malam harinya, Xiao Fan pun masih terbaring. Bersamaan rekan seperguruannya terlihat sedang mengintip keadaan Xiao Fan, yang dimana mereka mencemaskan keadaannya. Dan sedikit mereka merumpikan seperti emak-emak, bahwa senjata yang digunakan Xiao Fan adalah dimurnikan oleh darah. Diperlihatkan Xiao Fan pun tersadar dan terlihat Lu pun sedang memikirkan sesuatu. Dan film pun bersambung. Oke deh. Untuk episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.